Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kode model-model regresi logistik dalam praktikum pertemuan ketiga. Nah, kita akan menjelaskan install package, memanggil package, data evaluasi model yang akan disampaikan oleh Alvia Asinda Borginting, dan juga ada default dataset eksplorasi data yang akan disampaikan oleh Tria Yunani. Ada multi-dimension and interface, interfacing coefficients, predictions yang akan dijelaskan oleh Deva Anjani Hoyinunafsyah. Ada categorical independent, variable multiple logistic regressions, model evaluations, pseudo R2 yang akan disampaikan oleh Priska Sylvia Ferantiana, dan juga ada landing club dataset eksplorasi data, membagi data dan juga menjelaskan modelnya yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Asado Auyi. Baiklah, pertama-tama yang akan kami jelaskan yaitu mengenai menginstal package yang akan dijelaskan oleh Saudari Alvia Asrinda Boruginting. Dipersilahkan. Pertama-tama di sini kita akan menginstal package terlebih dahulu yang diperlukan untuk menganalisis data. Berikut adalah kodenya. Kemudian kita run. Kemudian klik no. Oke, karena package-nya tahu sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjut untuk memanggil package-nya saja. Kemudian kita panggil package-nya. Di sini tuh kita run dulu kodenya. Nah, jadi di sini tuh ada, setelah kita run, jadi di sini tuh ada package Broom yang merapikan output model statistik, kemudian ada Kairat yang berfungsi untuk membuat model prediktif dengan berbagai algoritma, ada Data Explorer, analisis eksploratif data seperti merangkum, menganalisis, dan memvisualisasi dataset. Kemudian ada Grid. Nah, Grid ini untuk membuat tata letak grafis, ISLR, PSCL, dan TD-Force untuk menganalisis data dengan mudah dan intuitif. Oke, selanjutnya setelah memanggil package, kita akan memasukkan datanya. Nah, di sini ada kode, yang pertama itu ada fungsi VP Layout. Nah, VP Layout ini digunakan untuk menentukan layout viewport dalam grafik grid DR. Kemudian ada arrange. Nah, range ini untuk mengatur tata letak grid untuk menampilkan beberapa grafik dalam satu tampilan. Nah, dalam fungsi range ini ada beberapa parameter, yaitu ada n row. Nah, n row ini merupakan jumlah baris dalam tata letak grid-nya. Kemudian ada n-call, yaitu jumlah kolom dalam tata letak grid. Dan s-table, yaitu jika dia bernilai true, maka baris-baris dalam grid akan diatur dalam tabel. Nah, jadi fungsi ini tuh untuk menghitung dan menentukan tata letak grid untuk menampilkan grafik-grafik yang diberikan. Kemudian menampilkan grafik-grafik tersebut dalam tata letak yang telah ditentukan. Nah, di sini kita run. Nah, setelah berhasil di run, kemudian itu new page. Nah, grid new page ini untuk membuat halaman baru dalam sistem tata letak grid dengan jumlah baris atau n row dan kolom n-call yang kita tentukan, dan menempatkan objek-objeknya itu dalam grafis, kemudian membuatnya menjadi fungsi. Di sini kita bisa run. Oke, kemudian bisa
kita lanjut ke eksplorasi data. Oke, baiklah. Setelah kita menginstal package dan juga tadi, maka kita harus mengeksplorasi datanya. Eksplorasi datanya akan disampaikan oleh Saudari Tria Yunani. Dipersilakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang eksplorasi data. Apa sih sebenarnya eksplorasi data? Nah, eksplorasi data yaitu tahapan awal di mana kita sebelum menganalisis data, kita harus mengeksplorasi data dulu. Fungsinya itu, kita mengetahui nih, apa aja sih yang ada di data tersebut. Nah, pada kode awal itu ada kode data default. Lalu kode ini berfungsi untuk memanggil data frame untuk mengetahui lebih lanjut mengenai default. Nah, kita menggunakan sintaks health default. Nah, setelah kita run, dia akan menampilkan sebuah deskripsi di mana deskripsi ini ada usage, terus ada default, terus ada formatnya. Formatnya ini akan keluar 10 observasi dan 4 variabel. Nah, 4 variabel itu terdiri dari default, lalu ada student, lalu ada balance, dan income. Lalu terakhir ada source atau simulasi data. Nah, setelah itu kita melihat data. Untuk melihat data pada default dapat dilakukan dengan fungsi glimpse dari default dplyr yang merupakan bagian dari advanced. Nah, itu tuh terdapat fungsi glimpse. Nah, setelah kita run, fungsi tersebut akan menghasilkan output seperti di bawah ini, yaitu 10.000 observasi. Selanjutnya, nah dari output di atas kita dapat melihat variabel yang digunakan, yaitu terdapat default factor, student factor, lalu balance double, dan income double. Bisa teman-teman perhatikan. Lalu selanjutnya, untuk mengetahui sebaran dan kecenderungan pola hubungan antar peubah dapat dilakukan dengan kode berikut, yaitu summary default. Nah, kita bisa run, teman-teman. Nah, setelah kita run, itu akan mengeluarkan output, yaitu nilai balance dan income-nya. Nah, dari data di atas, kita bisa simpulkan bahwa pertama itu default, yang termasuk no itu berjumlah 9.667. Lalu yang termasuk yes atau iya itu berjumlah 333. Selanjutnya output kedua yaitu student. Yang pertama yang termasuk no itu berjumlah 7.056. Lalu yang termasuk yes itu berjumlah 2.944. Lalu output ketiga yaitu balance, di mana nilai balance ini akan menampilkan nilai minimum, kuartil 1, median, mean, dan kuartil 3, lalu nilai maksimal. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri nilai-nilainya. Selanjutnya output keempat yaitu income. Di sini sama seperti balance, itu akan menampilkan nilai min, lalu kuartil 1, median, mean, kuartil 3, dan maksimal. Bisa teman-teman lihat sendiri nilainya. Nah, selanjutnya di sini terdapat kode plot histogram. Nah, plot histogram di atas itu akan menampilkan
variable balance dan income dengan tipe numerik. Nah, kita run teman-teman. Nah, di sini akan ditampilkan sebuah histogram. Ini sebenarnya sama seperti nilai yang di atas tadi, teman-teman. Yaitu nilai mediannya, median itu tadi sama 823,6, lalu meannya 835,4, kuartil 1 yaitu 1166,3, lalu nilai maksimalnya itu 2654. Nah, kalau untuk income itu nilai mediannya 34.553, meannya 3.351, lalu kuartilnya yaitu 43.808, lalu nilai maksimalnya 73.554. Selanjutnya yaitu plot bar. Plot bar di atas, kode di atas akan menampilkan variable balance dan income dengan tipe kategorik. Jadi kalau tadi itu akan menampilkan dalam bentuk numerik, ini akan menampilkan kategorik. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman, untuk defaultnya ini nilai no itu jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai yes. Lalu untuk nilai student, nilai no tetap lebih besar daripada nilai yes, tapi nilai yes di student ini tidak sekecil di nilai default. Selanjutnya yaitu box plot. Di sini menggambarkan kode di sini akan menggambarkan pola hubungan antara variabel numerik dan kategorik secara lebih mudah. Nah, kita run. Kita bisa lihat teman-teman bahwa di balance dan income ini terdapat perbedaan, yaitu pada balance nilai yes ini jauh lebih besar dibandingkan pada nilai income. Dan di balance nilai no-nya jauh lebih kecil dibandingkan nilai income. Selanjutnya, nah, output di atas juga memperlihatkan bahwa median mendapatkan antara pendapatan nasabah yang mengalami kredit macet atau tidak macet cenderung mirip. Sebaliknya, terdapat perbedaan jumlah tagihan kartu kredit pada nasabah dengan kredit macet dan yang tidak. Pada kasus ini, orang yang memiliki tagihan lebih banyak cenderung lebih mengalami kredit macet. Selanjutnya, nah, di sini terdapat kode. Sebentar. Nah, di sini itu terdapat pada box plot di layar kita bisa lihat bahwa pada nilai yang student, nilai yes itu jauh lebih besar dibandingkan no-nya, di mana titik yes-nya itu mencapai 2000, sedangkan no-nya itu pada titik 1000. Lalu pada nilai non-student, ini yes-nya jauh lebih besar dibandingkan nilai no-student, no-nya. Namun, di sini nilai yes itu tidak sebesar pada nilai yang student, karena di sini hanya mencapai 1600 nilai kurang lebih, dan nilai no-nya mencapai 7000 atau 500, berapa sih? 700 kurang lebih. Teman-teman, intinya di sini nilainya tidak lebih besar daripada nilai student sendiri. Selanjutnya, di sini kita terdapat kode. Kode di atas itu merupakan kode bahasa pemrograman R yang menggunakan dplyr
untuk menganalisis dan visualisasi kode data. Nah, di sini kita bisa lihat hasil dari kita run bahwa nilai student dan non-student ini hampir sama kedudukannya, namun di income yang on student ini nilainya mencapai 1.900-an, sedangkan pada nilai income yang non-student ini hanya mencapai 4.000-an atau 40.000-an volume saja. Baiklah, terima kasih Nani atas penyampaiannya mengenai explore. Baiklah, selanjutnya tentang the model, estimation, and interface, juga interpretation coefficients dan predictions yang akan dijelaskan oleh Saudari Deva Anjani Hoyuninafsyah. Dipersilakan. Langkah selanjutnya yaitu the model, estimation, and interface. Di sini kita akan melakukan analisis regresi logistik untuk memprediksi kemungkinan seseorang mengalami default berdasarkan saldo akun mereka. Nah, pada fungsi yang pertama, di sini terdapat variabel yang kita beri nama reglog dan menggunakan fungsi GLM. Di sini fungsi GLM ini merupakan fungsi R untuk membangun model regresi linear umum termasuk regresi logistik. Di dalamnya terdapat variabel default. Di sini adalah variabel dependent yang menunjukkan apakah seseorang mengalami default yang ditandai dengan angka 1 atau tidak yang ditandai oleh angka 0. Lalu ada variabel balance. Variabel ini merupakan variabel independen yang menunjukkan saldo akun seseorang. Lalu di sini ada data sama dengan default. Itu menunjukkan bahwa data untuk model ini berasal dari dataset yang bernama default. Dan ada family sama dengan binomial. Ini menunjukkan bahwa model yang digunakan adalah regresi logistik dengan distribusi binomial untuk variabel dependennya. Terus ini kita run. Nah, di sini dia tidak menghasilkan output apa-apa ya. Jadi di sini kita langsung ke fungsi yang kedua, yaitu fungsi sum, summary. Nah, di sini kita melihat ringkasan data dari variabel reglog atau fungsi yang kita namai reglog di atas ini. Nah, ini kita run ya untuk mencetak ringkasan statistik dari model regresi logistiknya. Nah, ini merupakan output dari summary reglog, yaitu ringkasan data statistik dari model regresi reglog ini. Di sini yang pertama ada, ini dia regresi logistiknya ya. Di sini menunjukkan fungsi yang digunakan, GLM, dan argumennya untuk membangun model regresi logistiknya. Nah, ini untuk model regresi logistiknya. Nah, terus yang kedua ini ada koefisiennya. Nah, di koefisiennya ini terdapat intercept. Nih, intercept. Intercept ini mewakili probabilitas gagal bayar ketika saldo akun sama dengan 0. Nah, ini nilai estimasinya yaitu sekitar negatif 1,065. Ini perkiraan interceptnya. Terus untuk standar errornya. Standar error dari interceptnya itu ada di angka 3,612 kali 10 pangkat minus 1. Terus nilai Z untuk interceptnya itu ada di angka minus 29,49. Dan nilai P untuk Z ini menunjukkan signifikansi statistik yang sangat tinggi. Ini berada di nilai ini 2 kali 10 pangkat minus 16. Lalu di sini ada balance. Balance ini koefisien untuk variabel balance ya. Ini nilai positif menunjukkan bahwa peningkatan saldo akan dikaitkan dengan penurunan probabilitas gagal bayar. Nah, di sini kita dapat estimasinya itu 5,499 kali 10 pangkat minus 3. Terus ada standar error dari koefisiennya. Itu 2,204 kali 10 pangkat minus 4. Terus ada nilai Z untuk koefisiennya. Itu 24,95. Dan nilai P untuk Z yang menunjukkan signifikansi statistik yang sangat tinggi. Yaitu nilainya sama kayak yang intercept. Nah, habis itu di sini ada signif codes ya, signif codes.
Ini menunjukkan kode untuk tingkat signifikansi dari koefisien. Nah, semua koefisien memiliki nilai P kurang dari 0,001 ya. Nah, ini nih artinya mereka signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 95%. Ini juga bisa kita lihat di tanda bintang ini, semakin banyak bintangnya berarti memang semakin signifikan secara statistik. Nah, terus di sini ada namanya dispersion parameter for binomial family taken should be 1. Ini menunjukkan bahwa model menggunakan dispersi 1 untuk distribusi binomial. Nah, ini nih memang asumsi umum dalam regresi logistik. Terus di sini ada nilai nul nih, null deviance sama residual deviance. Nah, kalau null deviance ini itu deviansi atau ukuran ketidakcocokan model yang hanya berisi intercept. Nah, semakin tinggi nih nilainya, semakin buruk model tersebut dalam memprediksi data. Nah, sementara kalau residual deviance itu deviansi model regresi logistik setelah memperhitungkan variabel balance. Nah, nilai yang lebih rendah menunjukkan bahwa model ini lebih baik dalam menjelaskan data dibandingkan dengan model yang hanya berisi intercept. Terus di sini ada AIC. Ini nih kriteria informasi. Ini metrik yang digunakan untuk membandingkan model yang berbeda. Nah, nilai AIC yang lebih rendah menunjukkan model yang lebih baik dalam menjelaskan data dengan penalti untuk kompleksitas model. Nah, di sini kita dapat nilai null deviance-nya sebesar ini, residual deviance-nya sebesar ini, AIC-nya sebesar ini. Terus di sini ada nih number of Fisher scoring iterations. Nilainya 8. Nah, number of Fisher scoring iterations ini nih menunjukkan bahwa algoritma yang digunakan untuk memperkirakan koefisien itu membutuhkan 8 iterasi untuk konvergen. Ini menunjukkan konvergensi yang relatif cepat. Nah, lalu ini kita masuk ke yang kode selanjutnya. Nah, kode ini nih nanti tujuannya untuk membuat visualisasi dari hasil pemodelan regresi logistik ya. Nanti titik datanya mewakili observasi individual, yaitu saldo dan probabilitas gagal bayar, dan kurva halusnya menggambarkan probabilitas gagal bayar yang diprediksi berdasarkan saldo. Nah, yang pertama nih, ini ada di volt, ini menggunakan operator persen, lebih besar persen. Ini nih untuk merangkai operasi fungsi secara berantai. Nah, jadi dasarnya mengambil dataset di volt sebagai input, terus memasukkannya ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya tuh kita mau membuat variabel baru nih, menggunakan fungsi mutate. Nah, nanti dia akan memuat variabel baru bernama prop di dalam dataset di volt menggunakan fungsi mutate ini. Nah, ini menggunakan prop ini dari paket atau package dplyr ya. Nah, terus di sini ada if else. Ini sebagai pernyataan kondisional. Kalau misalnya nilai dalam kolom di volt yes, maka nilai yang sesuai dalam kolom prop akan ditetapkan menjadi 1. Tapi kalau bukan yes, atau yang keluar nanti itu selain yes lah, 0 misalnya, nanti kolom propnya akan ditetapkan menjadi 0. Nah, jadi ya pada dasarnya ini nih untuk mengubah nilai kategori ya dan tidak di kolom di volt menjadi nilai numerik. 1 untuk gagal bayar dan 0 untuk tidak gagal bayar agar sesuai nih untuk model regresi logistiknya. Nah, habis itu kita mau membuat visualisasi ggplot-nya menggunakan fungsi ggplot. Nih, menggunakan ini. Ggplot ini dari package ggplot2. Terus kalau misalnya fungsi AS ini untuk menetapkan estetika untuk plot yang mendefinisikan balance sebagai variabel di sumbu X dan probabilitas gagal bayar sebagai variabel di sumbu Y. Nah, habis itu kita menambahkan titik data nih pakai fungsi geom_point. Nah, sama dengan titik 15. Ini kita menambahkan titik data ke plot menggunakan fungsi ini pokoknya. Terus, nah alfa sama dengan titik 15 ini
untuk mengatur transparansi titik menjadi 15%. Nah, di situ baru kita memasukkan model regresi logistiknya menggunakan fungsi geom-smooth ini. Nah, nanti di sini kita menambahkan kurva halus ke titik data yang mewakili hasil pemodelan regresi logistiknya. Nah, ini nih formula sama dengan Y gini X. Ini untuk menentukan rumus model, di mana Y-nya adalah probabilitas gagal bayar dan X-nya adalah balance di sini. Nih, X-nya balance, Y lab-nya probabilitasnya. Nah, terus sudah kita menambahkan judul dan label, ya kan, menggunakan Gigi title ini. Terus tinggal kita customisasi temanya menggunakan them_minimal. Ini ini kita terapkan tema minimalis ke plot. Jadi bisa kita customisasi jika kita inginkan. Habis itu tinggal kita run aja. Run. Nah, grafik ini merupakan visualisasi hasil pemodelan regresi logistik untuk memprediksi kemungkinan seseorang mengalami gagal bayar berdasarkan saldo akun mereka. Nah, di sini kan sudah seperti yang dijelaskan, di sini sumbu X ini menunjukkan saldo akun, balance, dan sumbu Y ini menunjukkan probabilitas atau kemungkinan seseorang mengalami gagal bayar. Nah, garis kurvanya ini, garis kurva halus, menunjukkan hubungan antara saldo akun dan probabilitas gagal bayar. Nah, seiring dengan bertambahnya saldo akun, probabilitas gagal bayar ini menurun. Bentuk kurva tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara saldo akun dan probabilitas gagal bayar ini tidak linear. Maka interpretasi yang bisa kita ambil ini, seseorang dengan saldo akun yang lebih tinggi memiliki probabilitas yang lebih rendah untuk mengalami gagal bayar. Berdasarkan grafik ini ya. Lalu model regresi logistiknya dapat digunakan untuk memprediksi probabilitas gagal bayar seseorang berdasarkan saldo akunnya. Selanjutnya di sini kita akan melakukan interpreting coefficient. Nah, di sini kita menggunakan kode Redlock coefficients. Ini dalam R digunakan untuk menampilkan koefisien regresi dari model regresi logistik yang disimpan dalam variabel Redlock. Outputnya akan menunjukkan dua buah nilai. Kita run dulu. Nah, dia akan menunjukkan dua buah nilai nih. Nilai apa sih? Yang pertama dia ada nilai intercept. Nah, nilai interceptnya adalah ini, lalu ada nilai balance-nya. Ini. Nah, interpretasi dari output ini untuk nilai intercept, jadi nilai intercept ini menunjukkan probabilitas log odds, yaitu log P per 1 min P, ketika saldo akun sama dengan 0, yaitu sebesar negatif 10,65. Lalu untuk balance, nah nilai balance ini merupakan nilai koefisien untuk balance, yang mana menunjukkan perubahan log odds gagal bayar untuk setiap kenaikan 1 unit saldo akun, yaitu sebesar 0,0055. Bisa kita buatkan seperti itu ya. Nah, selanjutnya, di sini ada kode eksponen Redlock coefficients. Nah, ini digunakan untuk menghitung eksponensial dari koefisien regresi model regresi logistik yang disimpan dalam variabel Redlock. Kita run. Nah, di sini dia akan menunjukkan dua nilai juga. Nah, yang pertama ada nilai intercept dan nilai balance. Sama seperti tadi ya. Untuk intercept ini menunjukkan probabilitas P ketika saldo akun sama dengan 0, yaitu sebesar 2,37 kali 10 pangkat negatif 5. Dan ada nilai koefisien untuk balance yang mana menunjukkan perubahan rasio odds P per 1 min P untuk setiap kenaikan 1 unit saldo akun adalah sebesar 1,005514. Nah, lalu kita memiliki kode confirm Redlock. Nah, confirm Redlock ini digunakan untuk menghitung interval kepercayaan untuk koefisien regresi dari model regresi logistik yang disimpan dalam variabel Redlock. Di sini kita jalankan kodenya. Nah, ini outputnya.
di sini outputnya juga menghasilkan 2 buah nilai. Nah, outputnya ini menunjukkan interval kepercayaan 95% untuk dua koefisien regresi, yaitu intercept dan balance. Nah, untuk intercept, ini dapat kita interpretasikan bahwa dengan tingkat kepercayaan 95%, probabilitas T ketika saldo akun sama dengan 0 berada di antara negatif 11,38 dan negatif 9,97. Untuk koefisien balance, ini dengan tingkat kepercayaan 95%, perubahan rasio odds T per 1 dikurang T untuk setiap kenaikan saldo limit saldo akun berada di antara 0,005079 dan 0,005943. Nah, jadi yang bisa kita simpulkan dari kode ini, yaitu kode ini akan menunjukkan interval kepercayaan untuk koefisien regresi model regresi logistik. Interval ini akan membantu kita untuk memahami tingkat ketidakpastian di dalam perkiraan koefisien. Kita nggak bisa mengetahui nilai sebenarnya dari koefisien secara pasti, tapi kita bisa yakini dengan tingkat kepercayaan tertentu bahwa nilai sebenarnya berada di dalam interval tersebut. Nah, selanjutnya kita akan melakukan prediction. Nah, di sini ada fungsi predict. Nah, rangkaian fungsi ini akan kita gunakan untuk memprediksi probabilitas gagal bayar seseorang dengan saldo akun $1.000 berdasarkan model regresi logistik yang disimpan dalam variabel reglog tadi. Nah, ini akan kita run. Nah, ini outputnya. Jadi outputnya ini menunjukkan probabilitas gagal bayar. Nah, di sini menunjukkan nilai 0,005752145. Ini adalah probabilitas seseorang dengan saldo akun $1.000 yang mengalami gagal bayar berdasarkan model regresi logistik. Maka kode ini memprediksi probabilitas gagal bayar seseorang dengan saldo akun $1.000 berdasarkan model regresi logistik yang mana hasilnya menunjukkan bahwa probabilitasnya sangat kecil, yaitu 0,575%. Baiklah, terima kasih Deva atas penjelasannya mengenai the model estimation and interface tadi. Selanjutnya yaitu menjelaskan categorical independent variable, multiple logistic regression, dan model evaluation yang akan dijelaskan oleh Saudari Priska Sylvia Ferantiana. Dipersilakan. Jadi saya akan melanjutkan penjelasan. Yang pertama kita akan membuat model regresi logistik. Nah, di sini kita menggunakan reglog 2 itu sebagai nama objek untuk menyimpan hasil regresi logistik. Lalu ada GLM itu fungsi yang digunakan untuk membuat model regresi. Nah, di sini default student itu menyatakan bahwa kita akan memprediksi variabel default berdasarkan variabel student. Lalu ada data sama dengan default, itu artinya data yang digunakan itu dari objek default. Lalu ada family sama dengan binomial, itu artinya distribusi yang akan kita gunakan adalah distribusi binomial sesuai dengan kasus regresi logistik. Lalu ada summary reglog 2, itu kita akan menampilkan ringkasan statistik dari reglog 2. Nah, ini kita run. Nah, di sini tampak ya ringkasan statistik dari reglog 2. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwa variabel student yes itu memiliki pengaruh yang kuat terhadap default. Nah, di sini bisa kita ketahui bahwa nilai estimasinya itu sebesar 0,40489. Lalu ada nilai standar error itu sebesar 0,11502. Lalu ada nilai z-value itu sebesar 3,52. Nah, sudah. Selanjutnya itu kita akan memprediksi model regresi logistik student dengan nilai yes.
Nah, di sini itu kita menggunakan fungsi predict reclog berdasarkan model statistik yang telah kita ketahui di atas, itu reclog 2. Lalu kita menggunakan new data sama dengan data frame. Itu data frame yang akan kita gunakan itu adalah variabel student dengan variabel student yang memiliki nilai yes, dan juga tipe parameter yang kita gunakan itu adalah res. Nah, res ini menghasilkan nilai-nilai hasil prediksi probabilitas respon. Nah, di sini kita run. Nah, nilai yang kita dapatkan itu 0,04313859. Nah, ini menyatakan bahwa variabel student yang memiliki nilai yes itu memiliki kemungkinan sebesar 0,04313859 untuk mengalami default. Nah, itu selanjutnya sama kita memprediksi model regresi logistik, namun yang ini menggunakan variabel student yang memiliki nilai 0. Itu fungsinya sama, hanya berbeda variabel saja. Nah, ini bisa kita run. Nah, ini kita dapatkan nilai sebesar 0,02919501. Nah, nilai ini menunjukkan bahwa variabel student yang memiliki nilai 0 itu memiliki kemungkinan sebesar 0,02919501 untuk mengalami default. Nah, selanjutnya itu ada multiple logistic regression. Nah, di sini kita membuat model regresi logistik yang menggunakan seluruh variabel dalam dataset sebagai prediktor. Nah, di sini kita menggunakan full mode, itu tuh sebagai nama objek yang digunakan untuk menyimpan hasil model regresi logistiknya. Kalau yang di atas tadi kan hanya menggunakan variabel student, namun di sini kita menggunakan semua variabel. Dan kalau di atas tadi itu kita nama objeknya itu reclog 2, nah di sini kita menggunakan full mode. Nah, di sini kita menggunakan GLM ya, sama seperti yang di atas tadi. GLM itu fungsi yang digunakan untuk membuat model regresi. Nah, default di sini hanya default titik. Nah, itu menyatakan bahwa kita menggunakan variabel default itu seluruh variabel yang ada di dalam dataset. Nah, data sama dengan default itu menunjukkan bahwa data yang kita gunakan itu dari objek default. Lalu family sama dengan binomial itu menunjukkan bahwa distribusi yang akan kita gunakan itu distribusi binomial. Lalu ada summary full mode itu untuk menampilkan ringkasan statistik dari full mode. Nah, kita run. Nah, kita run ini tampil bahwa ringkasan statistiknya itu tuh seperti ini ya, teman-teman. Ini ada nilai estimasi, ada nilai standar error, ada nilai Z value juga. Variabel balance itu pengaruhnya tuh lebih besar terhadap default daripada variabel students yang memiliki nilai yes. Nah, kita lanjut ke selanjutnya itu model evaluation. Selanjutnya kita akan ke model evaluation. Nah, di sini di yang pertama itu pseudo R2. Nah, di sini kita menghitung indeks kecocokan model regresi logistik. Nah, di sini yang pertama itu PSCL PR2 reclog McFadden. Nah, di sini fungsi ini tuh digunakan untuk menghitung dan juga menampilkan nilai indeks kecocokan McFadden. Nah, di sini PSCL PR2 itu fungsi dari package PSCL
yang digunakan untuk menghitung berbagai indeks kecocokan di model regresi logistik ini. Lalu, reglog itu sebagai objek yang akan kita hitung indeks kecocokannya. Lalu McFadden itu kita gunakan untuk mengakses nilai indeks kecocokan McFadden dengan output dari PR2. Nah, ini kita run. Nah, jadi di sini kita dapatkan output nilainya itu sebesar 0,4533916. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui bahwa nilai McFadden itu berkisar antara 0 sampai dengan 1, di mana jika nilai tersebut semakin mendekati 1, maka model itu semakin cocok dengan model regresi yang kita punya. Nah, di sini kan kita dapatkan 0,4533916. Nah, ini dapat dikatakan mendekati 1, yang artinya model ini cocok dengan model regresi logistik yang telah kita buat. Nah, lalu yang kedua itu juga sama. Kita menghitung nilai kecocokannya. Namun di sini objek yang kita pakai itu reglog 2. Nah, di sini bisa langsung kita run. Nah, nilai reglog 2 ini tuh sebenarnya nilai estimasi. Nah, nilai ini yang kita dapatkan 0,004097255. Nah, model estimasi ini kan kita dapatkan sangat kecil itu ya. Jadi, model estimasi ini dapat dikatakan kalau tidak cocok dengan, bukan tidak cocok sih, hanya kurang cocok dengan model regresi yang telah kita buat. Nah, itu yang ketiga, kita menggunakan objek full mode. Nah, itu dapat kita run. Nah, di sini kita dapatkan nilai sebesar 0,46199194. Nah, nilai ini dapat dikatakan mendekati 1, yang artinya nilai ini cocok dengan model regresi logistik yang telah kita buat. Baiklah, terima kasih Rizka atas penjelasannya, yaitu penjelasan mengenai landing club datasets, di mana pada ilustrasi ini akan digunakan data landing club datasets. Yang pertama-tama, saya, Asada Uyi, akan menjelaskan mengenai eksplorasi data. Eksplorasi data menggunakan kode loan kurang dari strip read underscore CSV dalam kurung tanda petik, di mana dalam kurung tanda petik itu menjelaskan untuk bagaimana penyimpanan dataset yang akan kita baca, yang akan kita perlihatkan. Di sini ada file tilde atau semester 4 atau statistika dan sains data atau praktikum atau landing underscore club underscore clinic titik CSV. Landing club clinic CSV itu adalah dataset yang akan kita gunakan. Selanjutnya, setelah kita menuliskan kode, maka kita akan running kodenya. Baik, ini terlihat kan ada barisnya 42.535, terus ada kolomnya, peubahnya ada 6 peubah dengan kolom spesifikasinya. Kolomnya ada 6, ada good, Vico, DTI, loan, underscore IMNT, income, dan ada purpose. Di sini kita lihat dulu, kolom spesifikasinya ada dua tipe. Ada CHR itu karakter, DBL itu artinya double. Di sini ada 2 peubah yang menggunakan kolom karakter, yaitu peubah good dan juga peubah purpose. Di mana kolom karakter itu maksudnya tipe datanya itu menggunakan data teks atau string. Nah,
Kalau kolom double itu adalah data yang menggunakan kolom yang bersifat numerik atau berisikan angka-angka. Peubah yang menggunakan kolom karakter itu Vico, DTI, loan_IMNT, dan income. Nah, kalau untuk peubah good sendiri, peubah good itu adalah indikator apakah pinjaman tersebut termasuk baik good atau buruk bad. Terus kalau peubah Vico merupakan skor kredit, di mana skor yang lebih tinggi adalah yang lebih baik. Kalau yang peubah purpose, mungkin nggak jelaskan di situ. Kalau purpose itu sebenarnya menunjukkan bahwasanya tujuan dari peminjaman tersebut itu apa. Nanti ada kata-kata yang menunjukkan tujuan dari pinjaman tersebut itu sebagai apa. Terus ada peubah DTI, menunjukkan rasio debt to income. Ada peubah loan_IMNT menunjukkan jumlah pinjamannya. Dan terakhir ada peubah income, menunjukkan pendapatan. Sebagai catatan, kalau peubah income-nya bernilai NA, maka maksudnya sumber pendapatannya itu tidak terverifikasi. Begitu, teman-teman. Setelah kita tahu tuh kolomnya tadi, spesifikasinya bagaimana, kita juga bisa melihat sebenarnya detail datanya tuh gimana dengan cara menuliskan kode loan. Nah, kita tulis kode loan, setelah itu kita running kode tersebut. Dan terlihatlah seperti ini. Nah, kita lihat tuh bahwasanya barisnya itu ada 42.535 dengan peubahnya ada 6, yaitu good, purpose, Vico, DTI, loan_IMNT, dan juga income. Terlihat di layar ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sekitar 10 baris awalan yang kita lihat sebagai sampel pertama. Mungkin kita baca dari baris pertama saja ya. Kalau peubah good-nya itu good, berarti peminjamannya itu bersifat good ya. Tujuannya itu kalau di baris pertama itu sebagai debt consolidation. Tujuan peminjamannya. Terus skor kredit yang lebih tingginya itu 737. DTI-nya, rasio debt to income-nya bernilai 27,65. Dan juga jumlah peminjamannya itu bernilai 5.000. Terus pendapatannya bernilai 20.000,00. Begitu cara membacanya, membaca datasetnya. Mungkin untuk baris selanjutnya, mungkin cara membacanya tetap sama ya, teman-teman. Selanjutnya, kita akan menganalisis ringkasan data statistik dari dataset tersebut dengan cara menuliskan kode summary dalam kurung loan, seperti yang ada pada layar. Setelah itu, kita running kodenya lagi. Tampak terlihat ya, ada 6 peubah tadi, ada good purpose Vico, DTI loan_IMNT, dan juga ada harusnya ada income ya, gimana income? Di situ kita melihat bahwasanya ada ringkasan statistiknya seperti nilai minimum, terus juga first quartile, dan segala macam. Nah, kalau peubah good itu sama purpose, itu kan karena dia kolomnya karakter, maka yang diperlihatkan itu length, terus kelas sama mode. Kenapa begitu? Karena dia juga kan data yang kategorikal, alias tidak bisa terurut, jadi cuma bisa terlihat seperti itu. Jadi nggak ada min, first quartile, median, mean, dan third quartile, ataupun maksimum. Good sama purpose sama, karakternya, length-nya ada 42.535, terus juga kelasnya karakter, terus modenya juga karakter. Peubahnya sama dua-duanya. Selanjutnya, kalau untuk 4 peubah yang lainnya itu karena kolomnya itu bersifat double alias bersifat numerik, maka dia bisa kita analisis nilai minimumnya, first quartile-nya, mediannya, mean-nya, dan juga third quartile dan nilai maksimumnya. Mungkin kita baca dari yang Vico ya, peubah Vico. Kalau minimumnya 612,0. Kalau first quartile-nya 687,0. Kalau mediannya 712,0. Kalau mean-nya 715,1. Kalau third quartile-nya 742,0 dan nilai maksimumnya 827,0. Begitulah cara membacanya.
Mungkin kalau untuk peubah-peubah yang lain sama saja seperti yang membaca peubah Vico tersebut. Oke, mungkin selanjutnya kita akan membaca seberapa seringnya nilai variabel tersebut termasuk ke dalam good gitu, termasuk ke dalam peubah good dalam dataset loan dengan cara mengetikkan table dalam kurung loan tanda dolar good. Setelah itu kita running juga kode tersebut. Nah, begitu terlihat berapa jumlah dari variabel bad and good-nya. Kalau bad berjumlah 6.371, sedangkan good 36.164. Berarti yang kita lihat peminjaman tersebut termasuk lebih condong ke peminjaman yang baik itu dibandingkan kepada yang buruknya. Tuh. Selanjutnya kita akan mengubah loan tersebut menjadi faktorikal dengan cara loan tanda dolar good kurang dari strip s titik faktor dalam kurung loan tanda dolar good. Nah, setelah itu kita memperlihatkan dataset yang telah diubah menjadi faktorikal tersebut dengan menuliskan loan, variabel loan tersebut. Terus kita running. Nah, itu ada sebuah perubahan. Nah, selanjutnya cara membacanya sama seperti kita membaca sebelumnya. Tetap row-nya ada 42.535 dengan 6 peubah, ada good, purpose, Vico, DTI, loan underscore IMNT, dan income. Cara membacanya sama seperti baris pertama kan. Peminjamannya good, purpose-nya tuh macam-macam, tapi kalau di baris pertama tetap debt consolidation. Vico-nya tetap 737, DTI 27, DTI-nya tadi berbeda 27,65, loan IMNT-nya 5.000, pendapatannya 24.000,00. Nah, cara membacanya tetap sama seperti yang sebelumnya. Selanjutnya, kita setelah mengeksplorasi data, kita membagi data. Membagi data ini untuk kepentingan prediksi model, maka data akan dibagi menjadi dua, data train dan data test gitu. Kemudian data ini menggunakan sampling, maka perlu dilakukan pengaturan seed untuk randomisasi seperti yang dijelaskan pada yang ditulis. Seed kode yang bertuliskan set titik seed dalam kurung 5815 itu menunjukkan bahwasanya kita harus melakukan pengacakan angka. Nah, set titik seed itu berguna untuk pengacakan randomisasi. Terus setelah itu di baris kedua ada sampel kurang dari strip sampel dalam kurung and row dalam kurung loan, koma floor and row loan 0,8. Itu maksudnya kita itu menyimpan variabel sampel itu dengan jumlah baris dan juga loan dengan 80%. Dengan 80%-nya. Terus kita inisiasikan ini variabel trend dan test, di mana trend dan test ini adalah subset. Kita akan di sini untuk membagi data. Kita membagi data trend, membagi data ke test juga. Kalau kita membagi data ke subset trend, maka menggunakan kode trend kurang dari strip loan dalam kurungnya sampel. Kalau untuk yang kita bagi ke subset yang tes itu loan dalam kurung sampel. Kita mempunyai dua data, trend untuk membentuk model dan tes. Trend itu untuk membuat bentuk model dan juga tes itu untuk menguji model yang telah dibuat. Itulah gunanya kita membagi data ke subset trend dan juga tes. Begitulah. Nah, selanjutnya setelah kita membagi data kan, maka kita running dulu kan untuk membuat agar setelah di running biar nanti untuk langkah selanjutnya kita bisa melakukan running dan mendapatkan output. Nah, setelah itu kita akan membuat model dengan variabel Vico, DTI, loan, underscore AMNT, dan purpose akan digunakan sebagai peubah penjelasnya.
Maaf, kedengeran nggak suara orang-orang gitu? Aman. Aman ya? Sumpah rempong banget kamar sebelah. Oke. Nah, setelah itu kita akan membuat model kan dengan variabel 6 yang telah ditampilkan oleh layar itu sebagai peubah penjelasnya. Kita akan membuat model regresi logistik, makanya kita menggunakan variabel logit. Setelah itu kita akan membentuk model regresi logistiknya dengan variabel response good. Terus ada tanda tilde tuh yang kayak gini tuh. Itu maksudnya kita akan membentuk formulanya, tilde itu. Terus ada Vico, tambah DTI, tambah loan underscore IMNT, tambah purpose. Itu kan kita sudah menggunakannya sebagai peubah penjelas. Kalau variabel good itu adalah variabel biner. Dan juga kalau variabel-variabel yang dan juga variabel-variabel Vico plus DTI, loan, IMNT, dan purpose itu menggunakan untuk sebagai variabel prediktornya. Nah, di sini kita menggunakan model regresi logistiknya menggunakan data dari subset trend, makanya data sama dengan trend. Selanjutnya ada family binomial. Maksudnya itu kita di model ini kita menggunakan distribusi binomial yang sesuai untuk kasus variabel respons biner dan juga variabel prediktor tadi. Setelah kita menuliskan kode yang baris pertama tadi untuk menunjukkan data ringkasan statistik dari model regresi logistik yang akan kita buat, maka kita akan menuliskan kode summary dalam kurung log. Nah, setelah itu kita running kodenya agar mendapatkan output. Lihat di sini kita melihat ada nilai koefisien, ada nilai estimasi, ada standar error, ada nilai Z, dan ada juga PR lebih dari Z ini maksudnya nilai signifikansinya. Nah, ada banyak koefisiennya, ada intercept, Vico, DTI, loan, underscore IMNT, purpose educational, purpose home, underscore improvement, purpose major, underscore purchase, dan lain-lain. Setelah kita lihat, ada banyak, ada nilai estimasinya sebagai berikut, standar errornya yang sebaris sama standar errornya, nilai Z-nya, terus juga ada nilai signifikannya. Terus kita juga melihat signifikan kodenya. Terus juga dispersion parameter for binomial family taken to be 1. Null deviation-nya ada sekitar 28.698 dari 34.027 degrees of freedom. Terus juga residual deviansinya sekitar 27.547 dari 34.017. AIC-nya 27.569, number officer scoring iteration-nya 5. Dia menggunakan iteration-nya 5. Selanjutnya, jadi untuk yang terakhir, kita mendapatkan nilai koefisien dan segala macamnya itu saja untuk melihat dari ringkasan analisis statistika dari summary modelnya, model regresi logistiknya. Selanjutnya kita mengevaluasi model. Evaluasi model akan disampaikan oleh Saudari Alfia Asrinda Borginting, dipersilakan. Oke, selanjutnya kita akan melakukan beberapa langkah evaluasi model menggunakan bentuk confusion matrix. Berikut adalah kodenya. Nah, dari kode ini, TestSpread itu berfungsi untuk dengan menggunakan model logit untuk memprediksi nilai respon dalam dataset pengujian. Fungsi predik di situ digunakan untuk membuat prediksi berdasarkan model yang telah di-training sebelumnya. Kemudian, type respon, argumen itu
berfungsi untuk menunjukkan bahwa output yang dihasilkan adalah probabilitas dari kelas positif. Nah, kemudian di bawahnya itu ada tes good_pred. Di situ kode ini untuk mengkonversi nilai probabilitas yang diprediksi menjadi kategori good atau bad berdasarkan ambang batas probabilitas tertentu. Nah, kemudian di dalam kasus ini ambang batasnya itu 0,80. Jika probabilitasnya yang diprediksi lebih besar dari 0,80, maka observasi tersebut dikategorikan sebagai good. Jika tidak, maka dia akan dikategorikan menjadi bad. Nah, kemudian berikutnya ada kode tes good_pred. Di sini kode ini untuk mengkonversi variabel good_pred menjadi faktor. Ini berguna untuk memastikan bahwa variabel tersebut dianggap sebagai variabel kategorikal dalam analisis selanjutnya. Nah, di sini itu ada conv.mat. Nah, kode confusion matrix ini dari paket karet atau dari package karet untuk menghitung confusion matrix berdasarkan prediksi yang dihasilkan oleh tes good_pred itu. Dan nilai sebenarnya itu tes good. Dari argumen positif sama dengan good menunjukkan bahwa kelas positif adalah good. Confusion matrix adalah tabel yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja suatu model klasifikasi. Nah, selanjutnya kita akan run sintaksnya. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa akurasi dari intervalnya itu yaitu sebesar 95%. Kemudian untuk no information rate itu proporsi dari kelas mayoritas dalam dataset yaitu 0,8487. Kemudian untuk value-nya itu sebesar 1. Dan kappa itu ukuran kesesuaian antara prediksi dan kelas sebenarnya, yaitu lebih kecil dari yaitu 0,1317. Kemudian ada McNemar's test p-value itu lebih kecil dari 2 eksponen pangkat 15. Kemudian ada specificity-nya itu 0,8238. Kemudian ada specificity-nya itu 0,3248. Post spread value-nya itu 0,8725. Negatif value-nya itu 0,2473. Kemudian prevalence-nya itu 0,887. Detection rate-nya itu 0,69. Detection prevalence-nya itu 0,8013. Kemudian balance accuracy-nya itu 0,5743. Dan positive class-nya itu kategorinya good. Dianggap ya. Selanjutnya di sini ada kode Broom td_conf.mat. Nah, kode ini menggunakan fungsi td dari package Broom untuk menyajikan hasil confusion matrix dalam format yang lebih rapi dan mudah dibaca. Oke, selanjutnya kita akan run. Nah, di sini terlihat bahwa output yang sebelumnya itu disajikan dalam bentuk yang lebih rapi, yaitu dalam bentuk tabel. Nah, di sini ada kolom terms, kemudian ada class, estimate, kemudian ada conf flow, dan conf height. Nah,
Di sini kita dapat melihat bahwa akurasinya itu dengan estimasi 0,7483.249, kemudian conflow itu 0,738961, dan con hike-nya itu 0,75759194, dan seterusnya. Baiklah, itu saja penjelasan mengenai model regresi logistik yang ditugaskan melalui praktikum kelompok. Kami dari kelompok 7, maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.